Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat ternak rumahan semua. Pada episode tanya jawab kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara menghitung kandungan protein yang ada dalam pakan buatan kita sendiri atau pakan campuran kita sendiri untuk pakan ayam ataupun bebek ataupun unggas-unggas peliharaan kita yang lain. Dan kali ini saya coba respon sebuah pertanyaan tentang bagaimana menghitung nilai protein, kandungan protein yang ada dalam pakan campuran kita sendiri, karena itu penting sekali sehingga trouble atau masalah yang terjadi pada ayam, misalkan bobot tidak tercapai ataupun kurangnya protein yang membuat kondisi ayam kita rentan penyakit, maka kita bisa coba hitung sendiri kira-kira berapa kandungan protein yang ada di dalam pakan campuran kita sendiri tersebut. Semoga video kali ini membantu. Mari kita ikuti lanjutannya. Pada episode tanya jawab kali ini saya akan coba respon sebuah pertanyaan yang masuk. Ada yang bertanya, "Pak, saya rencana memelihara ayam pejantan. Bagi Anda yang belum tahu, ketika kecil ayam pejantan itu seperti ini. Ayam pejantan berwarna putih. Biasanya dipanen usianya sebesar ini atau lebih besar lagi, dan kalau kita pelihara sampai dewasa akan menjadi ayam jantan yang seperti ini." Ini sekilas tentang ayam pejantan. Kalau Anda tertarik untuk pembesaran ayam pejantan. Nah, kembali kepada pertanyaan semula. Kalau mencampur pakan sendiri dengan komposisi pakan Maggot BSF 40%, Azolla 30%, dan dedak Katul 30%, apakah cukup untuk mengejar bobot ayam? Untuk itu mari kita hitung nilainya. Anggap pakan yang akan kita buat 10 kg, sehingga Maggot BSF 40% adalah 4 kg, Azolla 30% adalah 3 kg, dan dedak 30% adalah 3 kg. Langkah pertama kita browsing dulu untuk mencari tahu kandungan Maggot BSF, kandungan protein Azolla, dan kandungan protein pada dedak Katul. Biasanya saya akan mengambil nilai protein terendahnya. Di sini kalau kita ambil nilai terendah dari masing-masing bahan adalah Maggot BSF 41%, Azolla 24%, dan dedak Katul sekitar 8%. Selanjutnya, langkah kedua kita hitung semuanya. Cara penghitungannya adalah Maggot BSF 4 kg dibagi 10 kg total pakan keseluruhan, kemudian hasilnya dikalikan 41. Hasilnya diperoleh 16,4%. Sekarang kita hitung nilai Azolla, yaitu 3 kg dibagi 10 kg, hasilnya dikalikan 24%, ketemu 7,2%. Dan yang terakhir kandungan dedak Katul 3 kg dibagi 10 kg, hasilnya dikalikan 8, maka ketemu angka 2,4%. Sehingga kalau semuanya dijumlah ada 16,4%, ditambahkan 7,2%, ditambah lagi 2,4%, total keseluruhan adalah 26%. Jadi nilai kandungan protein kalau Anda mencampur pakan sendiri yang terdiri dari Maggot BSF 40%, Azolla 30%, plus dedak 30%, maka diperoleh nilai protein sekitar 26%. Apakah cukup nilai protein 26% untuk mengejar bobot ayam pedaging? Tentu saja lebih dari cukup, bahkan terkesan mubazir. Kenapa mubazir? Karena protein 20 hingga 22% sudah sangat cukup untuk ayam pedaging. Kalau mau, Anda bisa rubah menjadi 2 kg Maggot BSF, 4 kg Azolla, dan 4 kg dedak Katul, sehingga diperoleh kandungan protein 21%. Atau 2 kg Maggot BSF, 3 kg Azolla, dan 5 kg dedak, maka diperoleh kandungan 19 hingga 20% protein. Silakan saja Anda kotak-katik sendiri sesuai bahan yang tersedia di sekitar Anda. Yang penting harganya masuk untuk keuntungan ternak Anda. Nah, setelah kita tahu rumusnya untuk menghitung nilai protein pada pakan buatan kita sendiri, campuran pakan kita sendiri, maka ada standar yang harus kita ketahui. Dalam pembesaran atau pemeliharaan ayam, ada 3 fase atau 3 periode yang harus kita ketahui, yaitu fase periode awal, masa starter, membutuhkan protein antara 20 hingga 22%. Dalam standar SNI beternak unggas pada periode awal atau masa starter, nilai protein yang direkomendasikan antara 20 hingga 22%, usia DOC hingga 8 minggu.
Kemudian fase keduanya yaitu fase grower atau fase pertumbuhan. Dan kita membutuhkan nilai protein sekitar 14 hingga 16%. Itu sudah mencukupi untuk masa pertumbuhan ayam. Untuk ayam petelur masa grower atau masa pertumbuhan, kandungan protein pada ransum pakan cukup 14 hingga 16%, usia 8 hingga 18 minggu. Nah, untuk ayam petelur yang ketiga adalah masa layer, masa produksi telur. Pada periode layer atau masa produksi pada ayam petelur, usia 4,5 bulan ke atas atau 18 minggu hingga seterusnya harus dijaga kandungan protein pada ransum pakannya 17 hingga 19%. Agar hasil produksi telurnya maksimal. Kenapa pada periode layer tidak diberikan saja pakan dengan protein 20 hingga 22% biar hasilnya bagus? Tidak bisa begitu juga, karena kalau berlebihan protein pada ayam petelur pada masa produksi bisa berakibat kelebihan lemak dan ayam menjadi kegemukan, sehingga dikhawatirkan terjadi penumpukan lemak pada abdomen yang berakibat menghambat ayam bertelur, sehingga ayam petelur susah mengeluarkan telurnya dan membuat dia akan kesakitan, stres, dan biasanya terdapat bercak darah pada telur yang dihasilkan. Sementara kalau untuk ayam pedaging Anda kejar bobot, maka yang Anda perlukan setidaknya protein 20 hingga 22% dari DOC hingga masa panen. Kalau Anda panen usia 2 bulan atau 2 bulan setengah atau 3 bulan, maka proteinnya tetap segitu. Sementara dari yang saya alami untuk ayam kampung, ketika masuk usia dewasa, usia 4,5 bulan hingga seterusnya sampai usia ayam tersebut hidup, untuk ayam kampung nilai protein 10% sudah cukup membuat ayam itu memproduksi telur yang rutin. Untuk bebek pun demikian, dari yang saya alamin, bebek dengan protein yang 10% saja sudah cukup menghasilkan telur setiap hari. Hanya saja untuk bebek petelur, kuning telurnya tidak semerah ketika bebek tersebut kita beri protein senilai 17 hingga 19%. Tapi produksi telurnya tetap saja. Dengan acuan ini, Anda tinggal mencampur komposisi pakan sendiri. Tinggal Anda padukan sendiri antara bahan yang mengandung protein hewani, protein nabati, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Jadi kesimpulannya dari rumusan menghitung nilai protein pada pakan campuran kita sendiri, Anda bisa fleksibel dalam mengatur bahan-bahan yang ada, kemudian dengan harga yang lebih murah, yang kira-kira Anda hitung tidak rugi. Demikian video Chicken Cook kali ini. Semoga video yang sedikit ini membantu buat Anda. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih telah mengikuti video-video dari Chicken Cook kali ini. Salam sukses selalu buat kita semua. Terima kasih.